Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di DPP HPKSI atau channel dari Himpunan Peternak Kambing Seni Indonesia atau DPP HPKSI. Masih bersama saya Jarod Handoyo dan alhamdulillah sekarang saya berada di Wisma Etawa Ton Arjuna Banjarnegara, yaitu farmnya milik Bapak Ketua Umum kita di DPP HPKSI, yaitu Bapak Mistono Ilyas. Dan alhamdulillah beliau juga lagi ada di kandang. Mari kita cari informasi, materi-materi breeding atau pejantan-pejantan yang ada di Wisma Ton Arjuna. Oke, mudah kita tutup. Selamat siang Pak Mistono. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf ini ganggu waktunya sebentar Pak. Kebetulan kami dari channel DPP HPKSI pengen datang langsung ke Wisma Etawa ini. Oke. Minta waktunya sebentar, kami kepengen melihat dan mereview intinya materi-materi breeding yang ada di Ton Arjuna. Nah ini Pak, kebetulan ini ada dua kambing ini Pak, ini darah atau sudah babon atau seperti apa Pak? Monggo Pak. Monggo. Nah ini kelihatannya habis di ya Pak, mandikan ya Pak? Iya, tadi kasih malah jam 6:04. Jam 6:04 sudah mandi. Apa enggak kedinginan kambingnya itu, Ya, Pak? kedinginan, tapi kan rencana hari ini kan ada pertemuan ya, pertemuan anggota HPKSI. Oh, yang juri itu ya, Pak ya? Yang makanya saya mandikan kasih juga nanti juga ikut rapat bersama dengan rekan-rekan HPKSI. Tapi minta waktu sebentar nggih. Kalau boleh tahu ini Pak, ini dari spek emang saya lihat ya, itu sudah spek lotes. Ya. Kalau boleh tahu dari kerandanya itu keranda apa? Kalau keranda sih ini masih seputar birawa. Oh, masih seputar Birawa ya? Birawa ini buyut birawa. Nah ini anakan sendiri, peranakan dari kandang Ton Arjuna atau emang jenengan ambil dari luar itu Pak? Enggak, dulu kan ada seseorang teman yang ngambil calon jantan di sini. Terus yang ngambil dijual ke Jawa Timur. Dan di sana mungkin dikawinkan dengan keranda lain. Kalau informasi yang saya terima sih indukannya ini keranda super grass. Lalu jantannya adalah cucu birawa. Tapi ini masih birawa. Berarti persilangan ya, persilangan Ya, antara keranda birawa dengan super grass. Tapi lihat ini Musa, ini nyadilnya, cantiknya ini loh, luar biasa. Dari kupingnya juga sudah lentur enak gitu. Nah ini kalau boleh tahu umur berapa bulan Pak? Ini 11 bulan. 11 bulan. Sudah kawin berarti? Udah kawin tapi kan saya nggak tahu jadi apa enggak. Tapi kayaknya sih jadilah ya. Ini Ya amin Pak. ini 3 minggu yang lalu kawinnya. 3 minggu yang. Nah dikawinkan sama pacaran. sama pacaran juga. Iya. Kembali lagi ke kandang birawa. Iya. Oh iya. Jadi sampai itu memang sementara kan jantan yang ada kan baru pacaran. Oh iya. Nah ini satu lagi Pak. Satu lagi. Ini kayaknya lagi bunting ini ya Pak atau hamil ya Pak? Bunting udah 3 bulan lebih ini. Sudah 3 bulan lebih. Iya. Ini besar. Nah ini sudah laktasi berapa atau baru mau pertama kali ini Pak? Ini masih doro ini. Doro Baru, berarti? ya berarti kalau laktasi ya baru akan. Baru akan. Iya. Oh iya. Nah kalau boleh tahu juga dari kandangnya juga ini apa? Kalau ini cucu birawa. Cucu birawa. Ya kalau dari induknya keranda Candidas. Oh iya. Berarti kalau saya lihat ya jenengan tetap melestarikan intinya dari kandang birawa, entah dari calon indukannya, dari pansnya, tetap masih mempertahankan keranda dari birawa dari dulu Pak. Ya mungkin biar pemirsa lebih tahu alasan panjenengan tetap mempertahankan keranda birawa itu kenapa itu loh Pak? Gini ya, yang pertama saya cerita tentang jantan ya. Jadi saya ingin melestarikan apa yang saya pertama punya. Jadi pertama punya saya adalah jantan yang bernama birawa itu. Itu adalah keranda dari Sawunggali. Terus yang kedua, dari sekian parameter bahwa birawa itu ada beberapa parameter yang menonjol.
Terutama di Pasuruan, di Bulu, termasuk di postur. Rata-rata kalau keranda birawa itu posturnya tebal, bulunya lebat, pasungnya berat. Itu yang menjadi alasan kenapa saya sampai saat ini mempertahankan keranda birawa. Terus yang kedua ada sebuah uji coba. Ketika birawa itu ada beberapa item yang menjadi kekurangan, maka harapan saya bisa mengatasi atau bisa mencari solusi dari kekurangan-kekurangan yang ada di birawa. Harapan saya keranda berikutnya, apa itu anaknya, cucunya, mungkin buyutnya, itu bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan dari birawa, tapi tetap mempertahankan apa yang menjadi keunggulan birawa. Itu pemirsa, itu alasannya kenapa beliau Bapak Mistoro masih mempertahankan keranda birawa dari zaman dulu sampai detik ini pun beliau masih tetap menjaga atau melestarikan dari keranda. Kalau boleh tahu birawa itu sampai saat ini dari dulu mati itu sudah berapa tahun, Pak? Ya kalau matinya pas usia 7 tahun lebih. 7 tahun lebih. Berarti ya sampai sekarang ya birawa itu kan dulu lahir tahun 2012, berarti sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. 10 tahun. Luar biasa. Sudah kambing yang sudah 10 tahun yang lalu tapi masih dipertahankan sampai sekarang. Sungguh perlu kita contoh. Ya mungkin tadi juga sudah jelas dijelaskan sama yang punya birawanya kenapa beliau juga masih mempertahankan. Mungkin salah satunya keistimewaan di pasung, di bulu dan di postur. Tapi namanya kambing juga pasti ada kekurangan dan beliau akan selalu intinya mencari keranda-keranda lain juga, tidak menutup kemungkinan memasukkan keranda luar untuk menutupi lah, intinya menutupi keranda-keranda kekurangan dari keranda birawa. Bukan gitu nih Pak? Iya. Oke Pak, terima kasih. Ya juga ini kalau boleh tahu Pak Jera pindah di sini ya Pak ya? Ya, ini Bisa kita lihat. Mari sudah 3 bisa. bulanan di sini. Oke Pak. Tapi juga kondisinya udah mulai, performanya udah mulai menurun lah. Ya karena faktor usia juga. Oh iya. Ini pemirsa. Penampakan sekarang dari anak Pak Jera atau anak birawa terakhir berarti ini Pak Jera ya Pak ya. Nah ini kalau boleh tahu umurnya sudah berapa tahun Pak? Ini udah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih Ya, 5 tahun. Luar biasa tapi kondisinya, tapi masih aktif atau produktif nih buat agresif sekali masih. Kalau kaitan dengan mengawin-ngawin itu masih agresif. Iya. Oke, ini nampak anak terakhir dari birawa. Tapi mungkin ini yang di kandangnya Pak Mis atau yang di kandang-kandangnya teman peternak-peternak yang lain masih ada apa enggak Pak? Anak-anak dari birawa itu. Anak birawa jantan ya terakhir ya ini yang saya miliki. Yang di depannya petani mungkin nggak ada rata-rata Masih aktif ya Pak? ya. Nah, mungkin kayak ini kan tadi jenengan juga sudah cerita bahwa Pak Jera kan umurnya sudah tidak muda lagi nih Pak. Ya. Sudah dengan umur sekitaran 5 tahunan. Apakah sudah ada penggantinya buat Pak Jera? Ya udah saya siapkan. Ya kan sebelum nanti ya kan kami itu nggak tahu ya. Ya. Yang namanya umur kan kehendak Allah lah, kuasa Allah. Betul, betul Pak. Jadi kapan matinya kan tidak tahu. Walaupun harapan kita ya seumur hidup jangan sampai ada matinya, tapi kan nggak mungkin lah karena yang namanya makhluk hidup semuanya kan pasti itu ngalami. Betul, betul. Ya, maka belum sampai ke sana sudah saya persiapkan. Artinya untuk mengawin kali barangkali ya nanti sudah sampai pada titik akhir kayak gitu. Betul. Maka sudah saya persiapkan untuk nanti berikutnya, untuk calon cabang berikutnya ya saya tetap masih mengambil keranda-keranda birawa. Bahkan yang saya sudah persiapkan ini anak dari Pak Jera. Anak Pak Jera. Iya. Boleh kita tunjukkan Pak? Boleh. Oke. Nanti keluarkan ya. Ya. Oke pemirsa, kita lihat penerus dari keranda-keranda birawa di Tong Arjuna Farm. Ini salah satunya penerus dari keranda-keranda birawa yang sudah disiapkan sama Pak Mistono buat penggantinya Pak Jera. Luar biasa.
Mohon maaf ngerepotin jenengan Nggak nih Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Tapi biar pemirsa lebih tahu, lebih jelas Iya, saya sosok paham kok. ya, sosok pengganti dari apa keranda-keranda birawa yang sudah disiapkan di Ton Arjuna Farm. Pasungnya luar biasa. Nah, ini umur berapa tahun, Pak? Ini 15 bulan. 15 bulan. 15 bulan ya. Belum poel nih, Pak? Masih Belum. masih gigi susu intinya Ya. seperti itu, nggih. Oh, 15 bulan masih ini lihat misal lebih jelasnya lagi pasungnya ini. Pasungnya, kupingnya juga sudah enak, lentur, tapi yang satu yang tidak kalah lagi itu Belum aja ini enggak bulu. bulan. 1 minggu tadi belum mandi ini. Tapi luar biasa, bulunya tebel, dari rewosnya juga sudah keluar nih Pak. Ya. Ini calon-calon juga sampai bisa nyampe tanah kayaknya itu ya Pak. Calon-calon bulunya luar biasa ini Pak. Ini lihat, diwul-diwul kalau orang ngomong gitu Pak. Ya. Nah, sudah dikasih nama apa belum ini Pak? Sudah. Nah, namanya siapa Pak? Tuan Wanapati. Nah, kayak dulu kita kan sudah tahu ya, Ya. apa Pajera itu ada makna atau filosofi tersendiri. Biar kita tanyakan lagi, kenapa dinamakan Puan Wanapati? Ya. Itu makna dan filosofinya Puan Wanapati itu apa Pak? Ya, seperti ini. Saya membuat nama, harapan saya ya untuk bisa diketahui oleh para pemirsa dan juga untuk bisa menjadikan pengingat bagi saya secara pribadi dan secara umum juga pada rekan-rekan peternak. Artinya apa? Agar kita ingat yang melahirkan ini siapa, kakeknya siapa, neneknya siapa, sehingga tahu. Karena apa? Sekarang yang namanya orang mencari bahan indukan atau jantan itu pasti selalu ditanyakan kerandanya. Betul. Nah, maka agar mereka paham dengan kerandanya, maka nama-nama yang menurunkan Wanapati ini tak cantumkan, saya jadikan nama pada jantan ini. Jadi Tuan Wanapati itu kan apa ya, berasal dari suku kata tu adalah utu, an itu anak. Oh, Gitu. itu Jadi anak ya, Tuan. cucu dan anak lah. Anak, gitu. Nah, terus Wanapati ini kan saya ambilkan dari penggalan kata nama Birawa, Gurnita, Pajera, dan Pasugati. Jadi wanya itu adalah Birawa, kakek dari Wanapati. Wanapati itu. Terus enanya itu adalah Gurnita, berarti induknya Wanapati. Wanapati. Iya. Sebentar Pak penggali Pak. Gurnita kalau nggak salah itu anakan kambing terbesar di Indonesia nggih Pak? Iya, ya itu yang namanya Anoman. Oh, Anoman ya. Kalau nggak salah dari Jepara yang Enggak, dari Kediri, Oh, dari miliknya Kediri. Mas Dadiri. Oh iya berarti luar biasa ini sudah dimasukkan keranda-keranda dari luar juga Iya. Pak ya. Jadi monggo dilanjutkan Pak. Jadi Nah itu kan Gurnita ya, berarti induknya Wanapati. Wanapati. Terus Tuan Wanapa, panya adalah Pajera. Berarti bapaknya ini. Bapaknya Bapaknya Wanapati. ini, ya, Terus bapaknya. P itu adalah nenek dari kambing ini. Namanya adalah Pasugati. Oh Pasugati. Iya. Berarti perkumpulan dari kakek, dari pejantannya ini, dari neneknya juga, dari induknya masuk ke Iya. sini semuanya. Iya. Jadi kata Tuan Wanapati itu adalah utu, anak, Birawa, Gurnita, Pajera, Pasugati. Pasugati. Luar biasa itu bisa. Puan Wanapati itu pemasukan dari nama induknya, nama jantannya, neneknya sampai Kakek. buyut ya. Kakek. Oh kakek, kalau Birawa masih kakek ya? Kakek. Oh ya kakeknya itu masuk semuanya. Tapi emang kita lihat dari posturnya, tulangannya besar banget nih Pak, luar biasa. Tulang sih nggak besar lah, sedang, tapi memang tulang iganya kan ini kembung. Hmm.
sehingga kelihatan tebal banget. Oh ya, oke, terima kasih Pak. Nah, kalau boleh tahu ada cepet-cepenannya apa enggak? Ada. Ini Ada ini. ini adiknya Manapati. Oh, ini adiknya mana Pak? Manapati ya. Oh, satu induk, satu pejantan. Satu itu satu pejantan. Oh iya, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, kalau nantinya ada pemirsa yang menginginkan coba ini kira-kira dijual apa? Dijual asal cocok harganya lah. Cocok harga. Iya. Oke, itu pemirsa. Mungkin nanti di akhir video akan dicantumkan nomor HP beliau atau WA beliau. Oke? Nah, ini juga kalau saya lihat juga ada cempenya lagi, Ya, Pak. ini juga anak Pajera satu bapak ini cuma beda induk. Kalau yang ini induknya adalah Gurita, kalau yang ini adalah Anjeli. Nah, kalau boleh tahu, kalau kita kan Pajera kan udah tahu ya, jenengan juga udah tadi sedikit menceritakan. Dari induknya itu Anjeli itu siapa, Pak? Anjeli kan anaknya Mr. Bejo. Mister Bejo, sampai fenomenal itu nih Pak. Ya, betul. Berarti ini juga termasuk cucu Bejo. Cucu Bejo. Cucu Bejo plus cucu Birawa. Ya, betul. Luar biasa. Wah, bisa dikeluarkan Pak? Boleh. Biar pemirsa lebih jelas. Kita lihat. Iya. Ini pemirsa. Penampakan dari cucu Bejo sekaligus dari cucu Birawa. Tapi Nek, kalau kita lihat istimewa pasungnya Pak. Kalau pasung sih iyalah. Istimewa. Dari posturnya tulangannya juga besar. Bagus, bulunya bagus, ekornya bagus. Ya, cuma di pola warna. Pola warna masih tidak, tapi tidak masalah Pak. Yang penting mungkin di 12 parameter hanya ada minus 1-2 wajar, namanya kami nggak ada yang sempurna emang seperti itu Pak. Ya. Luar biasa, tapi emang sudah yang istimewa sekali dari keranda induknya adalah anak dari Mister Bejo, sedangkan dari bapaknya adalah anak dari Birawa. Jadi keranda yang intinya sangat kental, darah biru intinya Pak. Ya, ini lagi mencoba untuk memadukan antara pasung dengan ekor. Kalau Birawa kelebihannya di pasung, terus Mister Bejo di ekor. Alhamdulillah ini pasungnya tidak meninggalkan Birawa, ekornya juga kayaknya tidak meninggalkan Mister Bejo. Iya, oke. Itu yang meninggalkan ya di pola warna. Warna keluar dari bapak dan induknya. Iya, betul. Kalau tidak salah, Angeli pernah dulu kita di kandang yang di Wonogiri nih Pak. Iya. Itu kan semuanya kempleng nih Pak. Iya. Kempleng ngalung lah intinya, Iya. dari pola warna juga sempurna, dan waktu di Temanggung Kontes Nasional kalau tidak salah juara Iya, satu juga juara ya, Pak. satu. Nah, bisa diceritain historisnya juara berapa aja itu kalau Angeli Pak? Yang pertama kontes di Nganjuk, Jawa Timur di kelas D dulu juara 1. Terus lama nggak ada kontes karena corona ya, Iya, karena pandemi corona. itu, ya. Terus ada kontes di akhir penghujung masa-masa corona mau berakhir itu di Temanggung di kelas B itu juara 1. Juara 1. Anjeli memang nggak mengalami kelas C karena di masa-masa kelas C itu Masa pandemi itu. nggak ada kontes karena pandemi. Jadi pertama kontes dimasukkan itu udah masuk di kelas B. Ya, terus berselang berapa bulan ada kontes di Blitar karena saya membawa 2 antara Gurita dengan Anjeli itu sama-sama kelas B. Satu kelas Iya. intinya. Tapi biar tidak tarung dengan dengan miliknya sendiri, maka Anjeli tak naikkan ke kelas A. Naik kelas intinya. Ya, terus Gurita di kelas B juara 1, terus Anjeli saya gak lupa loh juara 2 apa juara 3, yang jelas tidak juara 1. Karena Bidalah pada saat itu kan kondisi lagi tidak sehat. Lagi tidak Juga sehat. intinya naik kelas juga Ya, nih Pak. terus naik kelas tidak sehat, dibawa aja, saya kan nggak ikut. Nah ternyata di sana kan ekornya itu ke bawah, menjuntai ke bawah. Menjuntai ke bawah. Padahal kan kelebihannya dari Anjeli kan salah satunya ekor itu kan Ekor yang tegak. Iya. Karena mungkin anak dari Mister Bejo. Ya pemirsa juga pasti di luar sana tahulah namanya Bejo itu keistimewanya dari ekor, bulu, dan postur. Nah, gini satu lagi Pak. Mungkin Oke, siap. pemirsa juga masih penasaran dengan atas nama Ton Aryuna Pak. Ini yang mau saya tanya. Alma mater maksudnya ya. Iya Pak. Nah,
kata-kata Ton Arjuna kayak jenengan kan seperti nama-nama kambingnya juga punya makna, punya filosofi tersendiri, dan pastinya juga atas nama Pameng jenengan. Ton Arjuna itu punya makna dan filosofinya itu seperti apa? Kayaknya dulu sudah pernah ya saya sampaikan, tapi oke lah, barangkali kan tidak semuanya pemirsa melihat atau mengetahui, tidak ada jeleknya untuk diulang kembali lah. Betul, buat mengingatkan Ya, intinya. bahwa Ton Arjuna itu kan itu adalah nama PAM atau alma mater dari apa kandang saya. Ton saya ambilkan dari nama saya sendiri, yaitu Tomo Ilyas, saya ambil tonnya begitu. Terus Arjuna itu adalah nama istri saya. Nama istri Ya. Pak Misalnya gitu. Ini Arjuna Ningrum, saya ambil satu kata Arjuna. Nah, kenapa kalau saya apa ya nama Padukan istri intinya. saya untuk jadikan nama PAM? Oke. Ya dulu kan istri saya itu kan apa ya kurang Mendukung, suka lah, intinya. kurang suka dengan kambing. Ya itu dimaklumi juga karena dia adalah lahir dari apa ya, dari keluarga pegawai lah, bapaknya itu adalah polisi begitu. Jadi mungkin nggak mengenal dengan pertanian, dengan Peternakan, gitu. Betul. Jadi beda dengan saya, kalau saya itu memang lahir dari orang petani, walaupun bapak saya dulu adalah seorang perangkat desa ya. Jadi bedanya kalau bapak ibu saya adalah polisi negara, kalau bapak saya adalah polisi desa. Ngomong intinya. Ya, sama-sama polisi, saya polisi desa. Jadi erat kaitannya dengan pertanian dan peternakan. Jadi sejak kecil saya memang sudah suka dengan pertanian sama dan peternakan. peternakan Oh, karena hidup di lingkungan pertanian nah, saya bilang Pertanian saya, itu, guys, ya, Pak. pertanian iya. Nah itu pemirsa, ternyata nama Ton Arjuna itu diambil dari nama asli beliau, Pak Misalnya Ilyas, tapi Arjunanya adalah diambil dari nama istri beliau. Ini belum selesai mas. Belum Kalau selesai. itu nama Bin? Pelestari relasi dan ekspektasi. Mungkin saya sering membaca ini Pak, setiap saya datang ke FAMI ini, saya selalu baca pelestari relasi dan ekspektasi. Tapi dari saya pribadi itu belum paham. Pelestari itu maknanya itu sebenarnya menurut Pak Mis itu seperti Ya, apa? saya ulangi lagi tentang Oke. Arjuna ya. Jadi istri saya kan kurang suka dengan anu ya, dengan peternakan. Oke. Apa namanya? Masukkan nama PAM. Tak bikin nama PAM di rumah kita agar ya mungkin merasa dihargai, dihormati gitu. Betul. Alhamdulillah lama-lama suka. Oh, oke. Satu trik ya bagi Ya. jenengan. Terus Nah apa itu ya? pertanyaan selanjutnya moga Pak. Ya, itu kan apa yang itu kan anu lah bisa dikatakan visi dan misi saya begitu. Melestari itu artinya kan melestarikan lah. Melestarikan. Jadi bahwa kambing P ini adalah asli kambing milik Indonesia yang dulunya awal muncul atau lahir di salah satu desa di Kabupaten Purworejo. Betul. Walaupun kalau kita melihat dari apa ya dari silsilatnya itu sih memang nenek moyangnya dari India gitu. Tapi kan setelah datang ke Indonesia lalu disidangkan dengan kambing Jawa Randu, dengan kambing Jawa Kacang, maka lahirlah kambing PE atau perenakan Etawa. Nah, saya secara pribadi dan merasa bahwa kambing PI ini adalah merupakan kambing yang menurut saya itu mengandung nilai-nilai seni yang sangat luar biasa begitu. Maka saya sebagai warga negara terpanggil mempunyai kewajiban untuk melestarikan kambing tersebut. Oh betul Iya. betul Pak. Nah, Nah, makanya kalau- saya gambarkan di logo kan itu adalah gambar apa ya, gambar matahari. Matahari kan sumber kehidupan agar semuanya yang ada di alam ini kan bisa hidup tanpa matahari. Pasti harus ada matahari. Nah kalau relasi itu Pak, Relasi kan hubungan lah.
harapan saya dengan peternak kambing ini bisa terjalin persaudaraan yang baik, bisa komunikasi dengan teman-teman, dengan para peternak yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan banyaknya saudara, ya kalau orang Jawa mengatakan kan banyak saudara banyak rezeki. Betul. Nah, itu maksudnya ekspektasi Ya harapan Harapan. harapan saya yang pertama ya, kambing ini bisa tetap langgeng di bumi Indonesia dan menjadi ikon bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, apapun alasannya yang namanya orang usaha, harapan kita endingnya kan hasil. Jadi saya dengan peternak kambing ini ya mudah-mudahan di samping saya suka, hobi, ya berharap ya, berekspektasi mendapatkan sebuah hasil yang nantinya ya bisa untuk Meningkatkan kebutuhan keluarga taraf dan lain ekonomi. sebagainya lagi. Betul. Nah, itu Pak Mirza. Ternyata kita udah tahu tadi sudah dijelaskan juga sama beliau Bapak Sutomo tentang hari ini seperti apa, pelestari relasi dan ekspektasi. Nah, mungkin terima kasih juga Oke, Pak sama-sama. Istono sudah mengganggu waktu dan jenengan. Dari kami hanya ucapan terima kasih. Semoga apa-apa yang diciptakan yang menjadi ekspektasi kita sebagai peternak kambing PE di seluruh Indonesia bisa tercapai dan bisa meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya. Nggih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Juga selalu. Oke, pemirsa, sekian dari kami di DPP HPKIC Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di DPP HPKIC Channel. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.